Pada akhir tahun 1914, Stad kembali ke Inggris dan untuk terakhir kalinya ia mengelilingi seluruh Inggris Raya, negara asalnya, mendesak dan memohon para umat Tuhan untuk bangkit dan berjuang, berkorban demi jiwa-jiwa yang hampir binasa di Afrika. Dia cukup lemah secara fisik dan sangat kelelahan akibat perjalanan panjang. Dia sering mengalami serangan malaria. Kadang dia harus naik mimbar dalam keadaan demam tinggi. Bahkan tuan rumah di mana Stad menginap memanggil seorang dokter untuk memeriksa kesehatannya. Dokter tersebut melarang Stad untuk keluar dan berkhotbah, tetapi Stad hanya tertawa. Malam itu, Stad berkhotbah selama 1,5 jam. Hari berikutnya berkhotbah di Carnarvon selama 2 jam. Lalu 3 kebaktian lagi di Bangor dan kemudian di Aberystwyth, dan Tuhan selalu menguatkan. Stad menulis di surat kabar dengan seruan yang paling menggugah. Ada lebih dari 2 kali lipat pelayan Kristen yang bekerja di antara 40 juta penduduk Inggris yang sudah diinjili ketimbang jumlah semua pasukan Kristus yang bertempur di garis depan di antara 1,2 miliar orang kafir. Namun mereka menyebut diri sebagai prajurit Kristus. Kira-kira malaikat menyebut mereka itu apa ya? Saya hanya bertanya-tanya. Yang berkata, mari kita menyelamatkan orang Inggris lebih dulu. Mereka ini ada di barisan orang yang berkata kepada Tuhan, saya mohon ya Tuhan, tolonglah bebaskan saya dari tugas kerasulan ini. Tuhan memanggil kita untuk memberikan makanan kepada orang lapar, bukan kepada orang kenyang. Menyelamatkan orang terhilang, bukan orang keras kepala. Memanggil orang berdosa untuk bertobat, bukan pengolok. Tuhan tidak menugaskan kita dengan air untuk membangun chapel, gedung gereja, dan katedral yang bagus, supaya melalui orang Kristen yang pandai ceramah, ibadah dan pertunjukan musikal yang menenangkan hati ditidurkan. Melainkan Tuhan memanggil kita membangun gereja yang hidup dari orang yang bertobat di tengah banyak orang yang terhilang. Ia menugaskan kita mempersiapkan banyak orang menjadi satu pasukan Kristus yang maha kuasa. Tetapi tugas seperti ini hanya bisa dilakukan dari orang yang berapi-api, yang sudah dilepaskan dari berbagai ikatan tradisional melalui iman dan yang dipenuhi dengan kekuatan dari Roh Kudus. Kita tidak boleh memuja atau mengkhotbahkan gereja maupun pemerintah, baik orang maupun tradisi. Bayangkan hanya Kristus Sang Juru Selamat yang mati di kayu salib. Kita mengaku Kristus tidak memakai jubah panjang yang mahal atau memakai tongkat uskup dari perak di tangan dan salib dari emas di tali jam tangan. Bukan melalui menara gereja atau kain mesbah yang disulam atau dibordir, melainkan dengan keberanian dari Tuhan yang tidak goyang di barisan paling depan. Hati yang terbakar untuk Tuhan membawa kepada kemenangan, bukan kepintaran yang tajam, yang dihitung hanya orang Kristen yang bercahaya dan terang. Kalau sudah hilang muka terhadap dunia orang seperti ini, yang paling bisa berguna untuk pelayanan Tuhan. Setelah menyelesaikan pelayanan di Inggris, di bulan Juni 1916, Stad berangkat kembali ke Afrika bersama satu rombongan yang terdiri dari 8 orang. Di antara mereka ada putrinya, yaitu Edith. Ia dan Alfred Buxton mau menikah. Charles Stad dan rekannya mengambil jalan di pantai barat Afrika sampai muara Sungai Kongo. Sesudah itu, mereka memakai kapal sungai dan dilanjutkan dengan berjalan kaki sepanjang 500 km melewati hutan. Stad menulis tentang kedatangan mereka. Di Mala, mereka menyambut kami dengan sukacita besar. Banyak orang yang terharu bersalam-salaman dengan kami. Selama 2 tahun mereka menantikan saya pulang. Semua orang Kristen dan orang kafir berjalan jauh untuk menjemput kami. Sambo, orang Kristen pertama di Nala yang sekarang ini sudah tua, berjalan 1 hari untuk menjemput saya. Ini satu penjemputan yang luar biasa indah.